Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Ketemu lagi hari ini ya. Aduh, senyum-senyum deh, semuanya ceria ya. Halo, siapa aja nih ada? Hai Cilin, Miss gak bisa sebutin satu-satu ya, banyak nih. Ada Ruth ya, ada Jonathan, ada Moses. Wah, Miss gak bisa sebutin. Pokoknya semua anak-anak SDKB. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Ah, Good morning, Miss. udah kenal semuanya ya. Salah satu mungkin belum tahu ya. Namanya ini Miss namanya Miss G. Siapa? Miss G. Miss G. Miss G. Iya, Miss ngajar di kelas 6. Kalau kelas 2 sama kelas 6 mungkin udah kenal, udah tahu ya. Kelas 1 belum. Apa ya, kita kenalan ya, namanya Miss G. Nah, nanti kalau kalian ke sekolah, kita ketemu di sekolah ya. Nah, sebelumnya kita akan kenalan, tetapi Miss mau ajak kalian nyanyi apa ya. Begini loh. Lagunya gampang kan? Nah, iya. Nah, sebelum cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa dulu sama Tuhan Yesus ya. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mau belajar lagi Tuhan. Terima kasih atas istirahat. Kemarin kami libur dan tadi malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh berada lagi bersama-sama dengan teman-teman dan guru kami di sini untuk mendengarkan sedikit dari renungan pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus supaya kami dapat belajar dan cerita yang akan diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Miss punya cerita nih. Ini ya, ini kejadiannya benar-benar terjadi. Waktu tahun 1935. Lama ya, Miss aja belum lahir. Mungkin papa mama juga belum lahir. Mungkin yang sudah lahir oma opa kali ya. Ada yang sudah lahir seperti yang tahun segitu ya. Di bulan Januari tahun 1935. Ada seorang hakim. Tahu hakim yang suka mengadili? Tuh, ya di pengadilan. Namanya Bapak Fiorella LaGuardia. Ya, dia seorang hakim di Amerika dan juga seorang merangkap jadi hakim, juga jadi wali kota di kota New York, Amerika. Nah, pada suatu hari Bapak hakim ini
harus mengadili seorang perempuan tua, ibu-ibu tua. Kenapa ibu-ibu tua ini harus diadili? Ya, karena dia berbuat salah ternyata. Ya, kenapa salahnya? Nih ya, Bapak Hakim ini Bapak Hakimnya lucu ya. Zaman dulu seperti ini, rambutnya kayak gini ya, pakai wig. Nah, Bapak Hakim ini dia menghukum atau mengadili seorang nenek, ya, nenek-nenek. Kenapa diadili si neneknya? Ternyata nenek ini, ya, mana neneknya? Ada neneknya. Nenek ini pada suatu hari dia masuk ke toko roti, tetapi bukan untuk membeli roti. Malah nenek ini mencuri roti. Nenek ini mencuri roti, kenapa ya? Nah, ternyata Bapak Hakimnya ini nanya, si nenek ini ya pergi ke toko roti ini ya, dia bukan beli tetapi untuk mencuri. Nah, ketika si nenek ini sedang mencuri, pemilik toko roti ini tahu, nenek, kenapa kamu mencuri? Mana uangnya? Nenek bilang, aku nggak punya uang. Ya, akhirnya ditangkaplah si nenek ini, ya, dan diberikan ke polisi. Dari polisi dia dibawa ke pengadilan, mau disidang sama Bapak Hakim yang tadi, sama Bapak Fiorello, ya. Nah, di pengadilan nenek ini diadili, ditanya sama Bapak Hakimnya, nenek, kenapa nenek mencuri? Neneknya bilang apa? Iya Pak Hakim, karena saya nggak punya uang untuk membeli roti. Sementara anak saya, cucu saya sedang sakit. Ya, saya sudah bekerja, tetapi hasil kerja saya tidak mencukupi untuk membeli roti ini. Makanya dengan terpaksa saya mencuri, kata si nenek ini sambil nangis ya. Oh, dia menangis si Pak Hakim ini sedih ya. Sedih karena mendengar nenek ini sudah tua, dia harus ngurus anaknya dan cucunya yang sedang sakit, tidak punya uang, dia harus mencuri. Akhirnya Bapak Hakim ini mau tidak mau harus menghukum, karena salah ya tetap salah. Ya, boleh nggak kalau mencuri? Nggak boleh ya, tetap. Terus yang punya toko roti ini dia ngotot. Tidak bisa Bapak Hakim, dia harus dihukum, kata si penjual roti, toko roti ini ya. Dia tidak mau memaafkan nenek ini. Padahal neneknya sudah tua ya. Kasihan nggak sih lihat neneknya ya? Sudah tua. Tapi si Bapak roti ini ya, tukang roti ini dia nggak mau memaafkan neneknya. Pokoknya dia harus dihukum. Ya, ya. Akhirnya Bapak Fiorello ini dengan sedih juga. Ya tetap harus dihukum. Akhirnya Bapak Fiorello ini menghukum nenek ini. Ya, tetap hukum harus dijalankan dan yang salah tetap bersalah. Tetapi Bapak Fiorello ini ya, dia dengan bijaksana memberikan sejumlah uang pada si nenek ini. Ya, dia kan nenek ini juga harus bayar denda ke tukang roti tadi, ya, ke Bapak yang punya toko roti ini. Akhirnya si Bapak Fiorello ini ya, dia mengumpulkan uang di pengadilan itu. Ya, di pengadilan ini dia harus memberikan, ayo siapa yang mau nyumbang untuk nenek ini, untuk bayar denda dan untuk menghidupi keluarganya, kata si Bapak Hakim ini. Ternyata anak-anak yang mengunjungi persidangan itu, mereka banyak loh, banyak yang memberikan sumbangan kepada si nenek ini. Ya, kenapa harus memberi sumbangan, kata si Bapak Hakim ini. Ya, terus Pak Hakim ini kan meminta semuanya yang hadir di persidangan itu memberi bantuan kepada nenek tersebut. Alasannya hanya sederhana saja. Ya, Bapak Hakim ini bilang, kita semua membiarkan nenek ini miskin, hidup miskin, sehingga dia mencuri untuk makan. Kita tidak perhatian sama nenek ini, kata Bapak Hakim ini ya. Ayo, kita yang sekarang yang punya hati, yang punya berbelas kasihan pada nenek ini, ayo kita kumpulkan uang untuk nenek, untuk bayar denda, dan untuk membeli roti, untuk membeli obat untuk anak dan cucunya. Siapa yang mau nyumbang? Ternyata banyak yang mau nyumbang saat itu. Hanya saja sederhana saja, ya Bapak Hakim ini merasa
lingkungan sekitarnya membiarkan nenek ini apa? Tidak makan, ya. Bapak Hakim ini juga merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, di sepanjang hidup kita ada begitu banyak hal yang sudah diberkati, ya. Kita sudah diberkati banyak sekali sama Tuhan, ya. Nah, Tuhan ingin kita berbagi dengan penuh kerelaan. Tujuannya supaya ketika kita berbagi dan ketika orang-orang yang menerima bantuan dari kita merasakan dan melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui apa? Melalui cinta kasih yang kita berikan. Ya, seperti tadi orang-orang di persidangan, mereka itu memberikan sebagian uang mereka supaya nenek dan anak cucunya itu merasakan kasih Tuhan melalui pemberian kita. Ya, kita pun diajarkan oleh Tuhan kepada sesama kita. Coba kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ya, apakah ada yang membutuhkan bantuan kita atau ya udah biar aja itu mah hidup mereka, kita aja enak-enak. Enggak gitu ya, supaya orang-orang di sekitar kita juga merasakan kasihnya Tuhan lewat pemberian kita. Ya. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan supaya kepada kita diberi kasih oleh Tuhan, dan kita kalau kita memberi kita bisa memanfaatkannya, tetapi ya kita memberi dengan kemampuan kita, ya kita bisa memberi dengan kemampuan kita. Kemudian kita memberi dengan atau di dalam kebenaran, ya. Kita memberi di dalam kebenaran. Maksudnya siapa yang harus diberi, siapa yang tidak, ya. Itu dah. Dan memberi itu adalah perintah dari Tuhan. Kemudian kalau kita memberi atau kita bersikap, kita harus bersikap dan memberi dengan rendah hati, dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati, makanya kita memberi kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka merasakan kasih Tuhan lewat kita. Mengerti ya? Hari ini kita belajar supaya memberi dengan kemampuan kita, dan kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Juga kita mempunyai sikap yang rendah hati dan bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Nah, itu cerita yang Miss bagikan hari ini. Semoga kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang masih terbatas karena kita masih di rumah, ya. Tetapi lain kali, atau kita memberinya apa? Dengan doa juga bisa. Ya. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita tutup dulu dengan doa. Ya, kita mau berdoa. Setelah itu kalian boleh masuk ke kelas masing-masing. Ayo kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita belajar untuk memberi supaya orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan, ya, melalui pemberian kita, melalui perhatian kita. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong supaya kami dapat belajar dengan baik. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena Indonesia hari kemarin berulang tahun ke-76. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami ini supaya pandemi yang sedang melanda bangsa kami bahkan di seluruh dunia bisa hilang karena kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati orang tua dengan pekerjaannya juga, berkati guru-guru di sekolah, dan berkati juga Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini, renungannya sudah selesai. Ada Rafael, ada Mario, ada Julian. Terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.
Semangat Dah. belajarnya ya. Dah, Miss. Dadah. Selamat Selamat pagi, selamat belajar. Dah. pagi.